sini angker, masa-masa itu memang betul-betul untuk tirakat para orang-orang paranormal. Memang angker bener. Ini tuh pertama ya? Pertama. Terus baru bertahap. Gak apa-apa, jangan ketawa. Gak apa-apa. Setengah 2 pagi telepon, video call, Mas Andri, aku habis putus sama pacarku, nangis ada. Sobat Happy, di 76 Happy Trip kali ini 76 Silaturahmi Happy sudah berada di titik selanjutnya, yaitu Wonogiri. Siapa mau makan bakso dan mie ayam di Wonogiri? Enak tahu. Dan kita akan explore potensi yang ada di Jatisrono, Wonogiri. Seperti apa keseruannya? Let's go! Grosir tokonya harus tepuk tangan dulu. Langsung kita akan menuju ke titik kumpul untuk start riding. Ini ya excited banget, semuanya excited. Kita harus riding, kita harus explore. Wow, gokil, asik. Ayo. Kita udah start riding, langsung ke jalan raya. Sebenarnya kita mau langsung menuju ke sirkuit Sentul untuk balap liar. Nggak dong, nggak boleh balap liar. Tapi ini kenapa sih kita pelan banget ya, Duta Happy bisa sampai sana. Aku ngejar Duta Happy dulu ya. Mas Jody, Ya. boleh dong Mas diceritain sedikit lagi tentang sejarah Candi Mas Pasiraman ini? Oke, ya terima kasih dari Sobat Happy. Bahwasanya kalau untuk candi ini itu dulu dibangun pada era Mangkunegaran 7, bahwasanya sebagai tanda cinta ulang tahun pernikahan dengan Gusti Timur, jadi dibuatkan Pasiraman, dan juga karena programnya Mangkunegaran 7 banyak wabah, maka dibuatlah MCK seperti itu. Oh, Itu tahun 1933 tepatnya. Oke, sudah berkunjung ke Candi Pasiraman, kita akan langsung lanjut ke Sarasehat. Seperti yang aku bilang, kita akan minta izin dulu sama warga Jatisrono. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the highways on the sea, waiting for something to Gak boleh ambil banyak-banyak karena kita masih akan makan-makan di desa yang ada di Wonogiri. Karena sambil explore kita harus makan, ngicipin semuanya, jadi gak boleh banyak-banyak. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kemana? Oh iya, ke UMKM Kacang Mede. Ibu Damiam, Ibu berapa lama di bisnis ini, di usaha ini? Udah kira-kira 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Lama. Namanya apa Bu usahanya? Mitra Mete. Mitra Mete. Iya. Terus itu bahan bakunya di sini tuh banyak nggak sih atau gimana? Dari luar Jawa. Oh, Ibu tuh ambilnya dari luar Jawa. Luar Jawa. Terus diprosesnya di sini. Iya. Dijual. Oh, seperti itu. Berarti memang bahan bakunya bukan asli dari sini ya? Enggak. Tapi kalau kadi saya dari sini itu pas panen raya aja. oh, berarti di sini tuh ada. Ada. Cuman lebih banyak waktu panen Iya, raya. iya. Sisanya Ibu ngambilnya di luar Jawa. Berarti tadi Ibu bilang kan bahan bakunya ada yang dari sini, ada yang dari luar Jawa. Iya. Ada bedanya nggak itu? Beda. Bedanya apa tuh Bu? Kalau di lokalan itu rasanya manis tapi kecil. Yang dari sini ya? Iya. Kecil tapi manis. Dari Sumbawa, dari Sulawesi itu agak besar-besar. Agak besar-besar. Tapi rasanya ya nggak semanis Nggak semanis lokalan. di sini. Tetap Iya. enak yang lokal ya Iya. berarti menurut Ibu. Kita sudah sampai di wisata Oma Besiat. Itu tuh kayak apa namanya, rumah yang bersejarah. Aku belum tahu sih sebenarnya seperti apa, tapi kita harus menjaga sikap karena ini adalah salah satu wisata religi yang ada di Wonogiri. Selamat datang di
rumah pesiat atau yang disebut taman wisata religi. Bapak Kasto, Iya. untuk Omah Besiat ini, Iya. boleh dong diceritain sedikit aja mungkin sejarahnya seperti apa yang perlu Sobat Happy tahu? Oh ya, terima kasih Sobat Happy. Secara singkat, keadaan di rumah Besiat ini, rumah Besiat adalah rumah peninggalan prasejarah zaman wali. Dalam arti beliau wali diutus untuk mencari alat untuk membuat masjid Demak dan beliau singgah di rumah Besiat Oh, ini. jadi ini persinggahannya. Iya, betul. Pak, kalau dari keaslian bangunan sendiri, ini bangunannya masih asli atau enggak? Maaf, ini bangunan sebetulnya sudah keasliannya sudah tidak asli. Sebetulnya dulu itu dindingnya itu cuma pakai kayu yang paling tua itu dan Dibikin kayak gebyok gitu ya, atau enggak? cuma ditempel-tempel gitu. Oh, gebyok ditempel-tempel. Terus seperti itu. gentengnya tuh alang-alang yang asli dan ini Oke. untuk mencegah apa ya rapuhnya kan dikasih asbes. Insya Allah kedepannya mau dibikin yang lebih asli lagi. Berarti kalau bisa dibilang ini sudah banyak renovasi Iya, juga ya betul, dari betul, aslinya iya, ya. betul. You don't know until you lost somebody. Truly lost someone. Oh yeah. You don't know until you're part of something. You believe it's true. Kita sudah ada di BUMDes Pembesaran Lele. Adalah salah satu social investment dari 76 Silaturahmi Happy untuk di desa ini. Di kolam Budas 3, 2, 1, tapuk. Bermanfaat tentu saja. Pak Suyoto, Iya. dulu kan pernah ada stigma nih, Alas Bogo tuh katanya angker. Tapi sekarang udah berubah jadi kawasan wisata religi kan. Betul. Kenapa Pak kok ada stigma dulu angker tuh, kenapa ceritanya? Awalnya memang Alas Mbogo tersebut dikatakan angker, betul. Kok bisa? Karena terjadinya masa-masa nenek moyang kita itu pemahaman secara jelas hanya karena ini dianggap angker. Tetapi karena di sini itu memang waktu itu sebelum kerajaan di Keraton Solo itu berdiri, Alas Mbogo sudah berdiri duluan. Oh, gitu. Makanya para nenek moyang mengatakan di sini angker, masa-masa itu memang betul-betul untuk tirakat para orang-orang paranormal. Memang angker bener, karena pohonan yang ada di sini itu dibawa pulang pun tidak boleh. Oke, berarti di Bukan sini aturan. ada apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ada sesana budaya tadi? Sesana budaya yang satu ya sesana, yang dua. Oh, Itu dua artinya sebelah di sana itu juga tempat seperti itu tadi, bentuk bundaran. Terus yang di tempat di sana itu memang dulunya itu tempat untuk tirakat para orang-orang terdahulu. Dan di sana itu memang secara maaf dengan sangat, ya mungkin secara yang tidak kelihatan memang di sana ada yang penunggunya. Ya, betul. Terus di situ kan sasana putri kedua, putri pertama itu ada akar kembar yang ada di situ, ada pohon itu. Oh, oke. Ada akar kembar yang ada pohon di situ itu, ya itu memang ada juga. Karena setiap titik ini artinya ada semua barang yang tidak kelihatan. Kita sudah ada di produksi selada, Greenfresh hidroponik. Jadi kita akan belajar hidroponik di sini sekaligus. Kalau misalkan bisa panen, sih harusnya panen ya, panen selada. Yuk, langsung aja. You know everything that gets me going. You know what I won't be. All the little things that I'm not showing. Mas Teguh, udah dari kapan nih Mas menekuni dunia hidroponik seperti ini? Kalau belajar awalnya sejak 2019. 2019? Apa langsung sebanyak ini? Enggak. Karena memang dulunya nggak kebayang seperti ini. Dulunya hanya skala hobi. Oh, skala hobi. Awalnya berapa banyak tuh Mas? Berapa? Itu media yang pertama, 150 lubang. Oh, ini. Ini tuh ya. pertama ya? Pertama. Terus baru bertahap. Gak apa-apa, jangan ketawa. Gak apa-apa, gak usah dikat.
Itu Karena lucu. ada satu market yang memang membutuhkan gitu, dan kita MOU akhirnya jadilah ini gitu. Oke, oh berarti awalnya karena kebutuhan market dulu ya pada akhirnya. Dari hobi terus kebutuhan market akhirnya mulai ekspansi ke ya, apa namanya itu. ke lahan yang sebesar ini gitu ya. Yap. Mas ada tips and trick nggak buat teman-teman yang mau belajar hidroponik? Oke, karena sistem hidroponik ini adalah sistem pertanian inovasi masa depan. Ketika tanah nanti habis dimakan oleh gedung-gedung tinggi, mau nggak mau teman-teman harus memanfaatkan lahan dengan tidak menggunakan tanah. Salah satunya Ya, adalah hidroponik. Dan memang sistemnya sangat mudah sekali untuk ditanam. Tidak harus buru-buru dalam skala besar, karena dengan barang bekas pun bisa. Ya, itu salah satu mungkin sistem yang semua orang bisa menanam tanaman melalui sistem hidroponik. Sudah di backstage dan aku akan nyamperin Ngatmo Bilung. Kita akan langsung tembak pertanyaan. Ngobrol-ngobrol lah soal hari ini. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Boleh dong nanya-nanya dulu sebentar. Lirik lagu Ngatmo Bilung itu kan biasanya puitis banget, tapi tetap relate sama anak-anak zaman sekarang. Pertanyaannya adalah, itu inspirasinya dari mana? Ada siapa yang curhat di lagu-lagu itu, siapa sih sebenarnya? Inspirasinya ya dari teman-teman terdekat, dari kisah masa lalu teman-teman. Jadi kalau aku ada orang patah hati seneng aku, jadi kadang tak beliin rokok, tak beliin aja curhat. Ada jam 1:30 pagi telepon video call Mas Andri, aku habis putus sama pacarku, nangis ada. Sekarang kan hampir banyak ya grup pop Jawa yang di apa namanya di musiknya tuh ada koplonya atau sahabatan-sahabatan kendangnya. Kalau Ngatmo Bilung sendiri kan dia apa namanya konsisten dengan pop akustik ya. Iya benar. Itu gimana cara kalian untuk konsisten? Gitu. Konsistennya ya. Atau mungkin ada filosofinya? Filosofinya ya rezeki nggak bakal tertukar. Asik. Kita memainkan apa yang kita suka. Asik. Bukan berarti kita membenci yang pakai koplo, tapi ya kita nyaman dengan musik ini, lebih sederhana. Buat tidur juga enak. Bayangkan kalau tidur dikendangi tuk tuk tuk. Jadi Ngatmo Bilung cocok buat lagu kali menemani masa sulitmu saat mau tidur gitu. Gitu teman-teman. Sobat Happy, seru banget hari ini. Kita udah berwisata, kita udah explore di Kecamatan Jatisrono, Wonogiri, dan kita udah happy-happyan bareng sampai malam. Udah konser-konser juga bareng sama Desi Tata dan juga Ngatmo Bilung. Dan kayaknya waktunya kita berpisah ya. See you di titik selanjutnya. Tetap di 76 Happy Trip. Yang penting happy.